Selamat pagi, selamat jumpa dengan Pak Abe dalam pelajaran IPS. Baik, materi sebelumnya kita sudah bicara mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau. Sekarang kita masuk ke topik tentang perdagangan antar negara. Ya, baik, sebelum itu mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3, ya. Menjelaskan pengertian perdagangan antar negara, manfaat dan tujuan perdagangan antar negara. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan jenis dan faktor pendorong perdagangan antar negara. Oke, baik. Kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, maka pengantarnya adalah perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Oke, perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Ya, perdagangan ini biasanya dilakukan oleh negara-negara melakukan kerjasama secara ekonomi bahkan secara pengusaha antar negara. Latar belakang adanya perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang atau jasa. Oleh karena itu, sangat pentinglah dalam perdagangan internasional ini memiliki manfaat antar negara sehingga memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Ya, ini yang harus diingat dalam pengantar. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pengertiannya apa. Kayak ini ya. Perdagangan internasional suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Maka secara umum ya, perdagangan internasional merupakan proses tukar menukar yang terjadi atas dasar kesepakatan bersama dari pihak yang terlibat di dalamnya. Oke. Nah, proses ini kemudian menjadi kegiatan perdagangan antar negara atau kegiatan ekspor dan impor. Ya, perdagangan inilah disebut dengan perdagangan internasional. Maka kesimpulannya dari konsep pengertian bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan satu negara dengan negara lain, di mana hal ini terjadi sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang ada di negara tersebut. Ya, ini dia. Baik, kita lihat manfaatnya. Ada 8. Ya, ada 8 manfaat perdagangan internasional. Dapat memperoleh barang dan jasa, dapat memperluas pasar, memungkinkan transfer teknologi modern, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, menambah devisa negara. Perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan, juga bisa menjalin persahabatan dengan negara lain, dan yang ke-8 adalah meningkatkan penyebaran sumber daya alam sebuah negara. Ini manfaatnya. Nah, tujuannya ya, tujuan perdagangan adalah meningkatkan GDP, Gross Domestic Product, atau total nilai produksi barang dan jasa di dalam sebuah negara selama setahun. Ya, selama setahun. Ini tujuannya. Nah, dengan demikian, dalam perdagangan antar negara memungkinkan akan terjadi jual beli atau tukar menukar barang, kerjasama di bidang ekonomi, lalu adanya pengaruh perkembangan ekspor impor, lalu pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi, dan yang terakhir bisa saja pergerakan sumber daya melalui batas negara.
Sumber daya manusia bisa, sumber daya alam bisa, dan modalnya, ya, modal itu manfaat dan tujuannya. Oke, nah kita lanjut. Jenis dan faktor pendorong. Nah, kalau jenis ini di sini ada 5 jenis perdagangan internasional atau antar negara. Ya, yang pertama ekspor dan impor. Kita tahu ya, ekspor yang mana, impor yang mana ya. Barter, tukar menukar. Ya, yang ketiga konsinyasi. Yang keempat pakai deal. Yang kelima border borsing. Nah, ini jenisnya. Maka dalam perdagangan yang timbul dari negara yang saling berdekatan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi. Perdagangan internasional menjadi agenda penting dari suatu negara bukan hanya sekedar keuntungan komersial, namun tetapi kerjasama antar negara. Nah, ini jenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian faktornya apa. Ya, apa faktor pendorong terjadinya perdagangan antar negara atau internasional? Di sini ya, yang di slide ini ada 9. Ya, nanti bisa kamu lihat lagi yang lain. Oke. Baik, yang pertama adanya pasar bebas. Itu ya, pasar bebas maksudnya ya. Yang kedua, adanya perbedaan kondisi geografis. Yang ketiga, peningkatan perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, adanya perbedaan teknologi. Ya, tidak semua teknologi di negara yang satu sama dengan yang lain, beda-beda. Itu maksudnya di sini ya. Lalu yang kelima, adanya sumber daya alam. Nah, yang keenam, perbedaan faktor produksi. Ya. Yang ketujuh, adanya kebutuhan dalam negeri. Yang kedelapan, siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Dan yang kesembilan adalah keinginan saling bekerja sama. Nah, ini ya. Jadi inilah faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Baik, anak-anakku, untuk hari ini sampai situlah topik kita, karena kita spesifik atau membicarakan perbagian agar kita tidak bingung ya. Maka kalau masih kurang mengerti bisa diulang kembali videonya, lalu bisa dibaca ulang ya. Sampai situ, dan semoga tetap semangat ya, dan salam dari Bapak. Selamat pagi.